Terima kasih Presiden Jokowi. Sabrila, siswi SMA yang viral marahi Presiden, dapat HP baru langsung dari Jokowi. Alhamdulillah, Presiden gue nih. Tadi ada presiden kunjungan ke Batavia juga ya? Iya, Terus ketemu dengan Pak Presiden. pertamanya itu beliau hanya lewat di depan SMA kami. Itu pun hanya saya pinta saja. Setelah itu saya kejar mobilnya. Terus kan beliau singgah di kantor pos. Tapi pas sampai di kantor pos, mobil beliau kembali lagi ke pasar bandar. HP saya jatuh, sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Kita dapat arahan dari Pak Presiden untuk membelikan HP yang baru. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah senang bisa dapat hadiah dari Pak Presiden. Kalau udah dapat HP yang baru, mau buat apa? Buat belajar, hubungi orang tua, kalau bisa nomornya Pak Presiden juga. Seorang siswi dari SMA Negeri 1 Batauga, Buton Selatan tertangkap kamera mengungkapkan kekesalan dan marah-marah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Siswi yang diketahui bernama Sabrila tersebut mengatakan bahwa handphonenya rusak saat mengejar Presiden Jokowi. Sabrila pun mengaku senang bisa bertemu dengan Jokowi, tapi juga kesal karena setelah bertemu Jokowi, HP miliknya justru rusak setelah terjatuh saat mengejar Jokowi. Dan kejadian tersebut terjadi Selasa 27 September. Sabrila pun sempat menangis antara haru sekaligus sedih atas kejadian tersebut. Ternyata Presiden Jokowi dengan murah hati pun akhirnya membelikan HP baru untuk Sabrila. Kini Sabrila telah mendapatkan pengganti telepon genggamnya yang rusak. Saat diberikan telepon genggam dari Presiden Jokowi, ia menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. Sabrila juga sempat ditanya oleh ajudan Presiden saat ia terjatuh. Sabrila pun mengungkapkan bahwa dia mau bertemu dengan Presiden. Sabrila merasa terkejut sekaligus senang karena mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi berupa telepon genggam yang baru. Dengan telepon genggam barunya itu, Sabrila mengaku akan menggunakannya untuk belajar dan menghubungi orang tuanya. Sabrila juga sempat bertemu dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat mengejar Presiden Jokowi. Pramono saat itu mendengar teriakan Sabrila, Pramono pun akhirnya mengajak bertemu dengan Presiden. Setelah akhirnya bisa bertemu dengan Presiden, Sabrila merasa sangat bangga karena telah bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Jokowi pun memberikan bingkisan berupa amplop. Saya merasakan pesan yang disampaikan Jokowi acap kali berbicara mengenai perubahan untuk menuju taraf standar baik sebuah bangsa. Pesan yang disampaikan secara langsung namun juga disampaikan dengan cara mimik muka, gestur tubuh dan perbuatan-perbuatan beliau. Seperti halnya pada momen Sabrila tersebut. Presiden telah menggugah jiwa semangat anak muda itu untuk berpikir dengan jernih dalam melihat bagaimana peran pemerintah yang serius dalam memperhatikan rakyat dan kelangsungan hidup juga ekonomi warga. Bagi saya, Jokowi merupakan sosok penyambung insan yang telah mengupayakan tercapainya keselarasan hidup bersama. Dengan demikian, hubungan antara pelajar ataupun masyarakat Indonesia yang dibangun Jokowi perlu dipandang secara jelas. Jokowi dengan ide-ide cemerlangnya telah memberikan perubahan yang berarti bagi pelajar Indonesia. Saya menyadari bahwa seberapa banyak daftar capaian Jokowi yang mampu diperbaiki tergantung oleh apapun yang mendukung, yaitu kita sebagai warga negara yang baik, benar, dan taat hukum. Kembali kepada Sabrila, Sabrila merasa sangat terkejut sekaligus senang karena curhatannya itu direspon dengan sangat baik, ditambah ia mendapatkan hadiah berupa HP yang baru menggantikan telepon genggamnya yang rusak sebelumnya. Ia berkata, Alhamdulillah senang bisa mendapatkan hadiah dari Pak Presiden. Dengan HP barunya itu, Sabrila mengaku bakal menggunakannya untuk keperluan yang sangat positif seperti belajar dan menghubungi orang tuanya. Untuk belajar, menghubungi orang tua, kalau bisa nomornya Pak Presiden juga ya. Kata dia berkelakar, meminta nomor pribadi orang nomor 1 di Indonesia. Wah, nyalinya gede juga nih Sabrila. Selamat ya, jangan lupa digunakan sebaik mungkin. Jadi bagaimana menurut Anda? Momen Presiden Jokowi dikepung ribuan warga di Kota Tual. Tiba-tiba ada mahasiswa mau demo cegat Presiden, malah auto diamung massa.
Pak, senang sekali. Beda, Pak Jokonya di sini kelihatan ganteng. Dulu itu kan pendapatannya kebanyakan benar, tapi untuk sekarang susah benar untuk pendapatan itu yang lain-lainnya. Makanya ya semua dagangan dulu menjalankan ayam beku, tapi udah berkekurangan modal semua, makanya udah tak menjalankan itu lagi. Cuman hanya sayur-sayuran sama lombok-lombok apa yang bisa saya jalankan di sini. Ya dikasih satu amplop sama ini Pak. Ya banyak terima kasih banyak sama Bapak gitu aja. Jokowi dan Prabowo. Jokowi sampai mati. Jokowi dan Prabowo. Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Kota Tual dikepung ribuan warga Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sesuai dengan data yang diperoleh Tribun Maluku di Tual Rabu 14 September menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menyaksikan orang nomor 1 di Indonesia itu sangatlah tinggi. Pasalnya sepanjang jalan dilakukan pagar hidup oleh para pelajar SD, SMP, dan SMA hingga masyarakat yang ingin melihat Jokowi secara dekat dan rela berjam-jam menunggu kehadiran Jokowi di sepanjang ruas jalan di Kota Tual. Saking kagumnya warga Kota Tual terhadap Presiden Jokowi, warga rela lari ikutan mobil RI1 yang ditumpangi Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo itu. Setelah tiba di Pasar Tual, Presiden didampingi Wali Kota Tual dan rombongan lain meninjau pasar kebanggaan masyarakat itu. Setelah dari pasar, Kepala Negara itu meninjau unit pengolahan ikan di PT Samudra Indo Sejahtera. Di tempat yang sama, Kepala Negara juga berdialog dengan para nelayan dan pembudidaya rumput laut di Kota Tual. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerjanya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, dan Komandan Pas Pampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko. Bahkan saking antusiasnya warga menyambut Jokowi, mobil Presiden sampai nggak bisa jalan dan tiba-tiba saja seorang anak berlari memeluk Pak Jokowi. Anak tersebut spontan memeluk kaki Jokowi yang menjadikan para Pas Pampres kelabakan. Namun kedatangan Jokowi di Kota Tual tersebut dimanfaatkan oleh seorang pria pembenci Jokowi untuk melakukan aksinya guna melakukan demonstrasi. Aksi si pria itu terendus warga sekitar yang telah menanti kedatangan rombongan Jokowi melintas di salah satu wilayah di Kepulauan Kei Maluku tersebut. Akhirnya pun pria tersebut malah babak belur dihajar massa. Beruntung aparat yang berjaga dapat meredam keributan dan mengevakuasi pemuda tersebut dari amukan massa. Diketahui pria yang menjadi target amukan massa itu tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI setempat. Jadi istilahnya, Mahasewa satu ini ingin demo kenaikan harga BBM. Ya begitulah warga nggak rela kedatangan Presiden Jokowi tercinta yang telah berbuat luar biasa untuk rakyatnya dinodai dengan aksi kopla dan memalukan dari Mahasewa. Warga yang paham dengan situasi mengapa pemerintah dengan terpaksa menaikkan BBM bukan seperti Mahademo yang asal ngebacot tanpa tahu akar masalahnya. Yang bisanya cuma koar-koar dengan dalih membela rakyat, tapi ternyata malah bikin semak mulu kerjaannya. Kita juga masih ingat dong bagaimana beberapa kali aksi massa mengatasnamakan mahasiswa yang tidak substantif alias melenceng dari tujuan seharusnya. Belum lagi kalau kita bicara soal aksi massa yang tidak jarang malah bikin susah orang lain karena sampai menutup jalan, blokir jalan. Sehingga masyarakat yang mau berangkat dan pulang kerja atau anak-anak yang mau pergi ke sekolah atau warga yang mau beraktivitas malah terhambat jalannya. Kalau sejak muda saja sekedar sampaikan aspirasi malah bikin susah orang lain, besok kalau kebetulan sudah menjabat, terus duduk di kursi empuk, apakah akan amanah dalam memperjuangkan suara rakyat? Seperti yang katanya akan memperjuangkan saat ini. Sorry to say, rasanya kok mustahil ya. Begitu cintanya warga dari Tual menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Kok mau dirusak oleh seorang oknum mahasiswa yang mau demo presiden? Hahaha. Bicara soal mahasiswa, saya kok lebih mengapresiasi para intelektual muda yang berjuang di jalur yang seharusnya.
lainnya, yaitu terkait intelektual dan kreativitas. Juga yang berkaitan dengan hobi dalam bidang tertentu, lalu bertanding dan menang. Itu baru keren. Kalau jagonya turun ke jalan teriak-teriak sambil bakar ban, sesekali lampiaskan emosi dengan robohkan pagar atau gerbang, terus sebagian lagi memaki-maki pemerintah dan presiden, ya elah gitu amat kualitas kalian. Adik-adik mahasiswaku, semoga saja kalian segera sadar diri, berbenah dan mulai berjuang dengan cara yang lebih elegan ya. Gak malu sama anak kecil yang peluk kaki Jokowi. Bagaimana menurut Anda?